Survei nasional oleh Lembaga Pemilih Indonesia LPI menunjukkan lebih dari 45% masyarakat tidak setuju dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo. Di samping itu, survei juga menunjukkan pemasangan Gibran sebagai Cawapres Prabowo adalah bentuk nepotisme politik. Survei Lembaga Pemilih Indonesia digelar pada 9 hingga 13 November 2023. Bermaksud untuk memotret elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam survei ini ditayangkan tentang putusan MK yang telah memutuskan salah satu syarat calon wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hasilnya 45,35% tidak setuju, 35,15% setuju. Dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 19,50%. Berikutnya, survei juga menandakan kepada responden tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah bentuk nepotisme politik. Hasilnya tidak tahu 0,80%, tidak setuju 7,45%, kurang setuju 6,35%, setuju 20,25%, sangat tidak setuju 65,15%. Selain soal putusan MK, survei ini dilakukan juga untuk mengetahui elektabilitas Capres 2024. Dalam simulasi 3 nama Ganjar Pranowo masih teratas dengan 37,45% suara, diikuti Prabowo dan Anies Baswedan. Sedangkan elektabilitas Cawapres 2024 dengan simulasi 3 nama mendapatkan hasil Muhaimin Iskandar 17,35%, Gibran Rakabuming Raka 32,50% dan Mahfud MD tertinggi dengan 35% suara. Ya, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Ali Ramadan menilai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo merupakan suatu upaya penyeludupan hukum. Situasi menuju Pilpres 2024 rupanya ini ada satu peristiwa politik hukum yang menarik gitu untuk dicermati. Nah, survei ini bisa berubah nantinya tentunya gitu ya. Artinya ini masih sangat dinamis yang dimensi waktunya terbatas secara teknis dan kemudian sementara dinamika politik ini berkembang setiap hari gitu. Jadi bisa jadi gitu ya. Gugatan-gugatan GR yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian itu ramai dibicarakan di ruang publik gitu ya, dan semua hampir bersuara gitu ya, baik dari kedua sisi gitu, sisi yang narasi-narasi yang menguatkan kepemimpinan kaum muda dan sebaliknya gitu, narasi-narasi yang kemudian turunannya itu ada upaya untuk gitu ya, untuk tanda kutip ya, bisa jadi persepsi itu muncul di kalangan publik karena beberapa tokoh yang selama ini tidak bicara juga akhirnya angkat bicara gitu ya, seperti cendekia, kemudian rohaniawan gitu ya, budayawan gitu loh, dan beberapa tokoh yang selama ini silent gitu ya, diam tetapi bicara, dan itu ramai didiskusikan di ruang publik dan itu juga tersebar di rangkaian ruang media gitu, baik media mainstream maupun platform media yang lain, podcast dan macam-macam gitu ya. Barangkali juga hasil survei kita ini dipengaruhi oleh diskursus semacam itu di ruang publik, dan itu sah-sah aja yang namanya yang namanya negara demokratis kan gitu. Yeah. Nah, atas dasar itu kemudian kita merisam gitu ya isu-isu yang kita menarik garis besarnya isu-isu yang dibincangkan di ruang publik gitu ya. Okay. Yang pertama itu kita mengangkat 3 dimensi. Dimensi pertama ini kita mau menangkap sebenarnya bagaimana respon publik terhadap putusan MK dan MK-MK. Ini kan sejak bulan kalau tidak keliru bulan 9, bulan 10 dan 11 itu kan ramai GR dan kemudian proses di MK dan di ruang publik juga ramai terjadi diskursus gitu ya soal integritas ketua MK, kemudian
ada sisi lain yang kemudian melihat itu, membaca itu sebagai sesuatu yang parsial gitu, sesuatu yang dinilai gitu ya, barangkali dinilai melanggar hukum gitu. Nah, ya Prof Yusril sebelumnya juga kan karena integritas keilmuannya dia juga sudah bersuara gitu bahwa ada penyelundupan hukum gitu ya, ada indikasi penyelundupan hukum. Itu nah, Prof Yusril. Anda bicara sebagai LPI atau sebagai siapa nih? Anda sudah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei mengenai ketidaksukaan warga dengan dinasti politik. SMRC juga menyebutkan dinasti politik akan berpengaruh terhadap elektabilitas terutama paslon yang didukung oleh orang yang membangun dinasti. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei mengenai dinasti politik. Dari hasil survei yang dirilis 16 November, sebanyak 37% responden menjawab tahu dan 63% responden menjawab tidak tahu tentang dinasti politik. Namun, dari 63% yang menjawab tidak tahu, 75%-nya tidak suka dengan dinasti politik. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan dari turun-temurun seperti dari ayah ke anak. Politik dinasti itu dianggap tidak adil karena tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk menjadi pejabat di pemerintahan. 38%. Ya. Begitu Anda sosialisasikan, Anda kampanyekan, ini loh politik dinasti, inilah implikasinya dan seterusnya. Cenderung hampir semua orang mengatakan tidak benar. Aku nggak suka itu. Aku muak. Nah, itu bahasa. Sementara itu terkait ketidaksukaan warga dengan politik dinasti, SMRC menyebut akan berpengaruh terhadap elektoral. Terutama pasangan calon yang didukung oleh orang yang membentuk politik dinasti tersebut. Pastikan bahwa politik dinasti ini pengertiannya ini, dan kemudian Pak Jokowi dengan bukti-bukti seperti ini ada sedang membangun politik dinasti, cenderung orang akan percaya bahwa memang Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dan umumnya akan mengatakan tidak suka dengan hal semacam itu. Itu bisa efeknya sangat besar. Kira-kira kayak begitu. Atau setidaknya signifikan. Diketahui Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres-cawapres. Anwar Usman yang saat itu ketua MK juga paman Gibran Rakabuming Raka dianggap memuluskan langkah keponakannya yang belum genap 40 tahun untuk ikut berlaga sebagai cawapres di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.